Aduh, pusing banget sih. Kim, ada apa sih? Dari tadi aku lihat kau berdumel aja terus kerjaannya. Aku kesal. Buat apa kan dia temukan ini atom? Kalau dulu atom nggak ditemuin, kan kita jadinya nggak perlu belajar tentang atom yang ribet ini. Gak ada manfaatnya juga. Jangan begitu dong. Mereka sangat berjasa buat perkembangan dunia sains loh. Harusnya kita bersyukur. Melalui para ilmuwan itu, kita bisa kenal dan belajar mengenai atom yang menakjubkan ini. Sepertinya kamu belum paham. Gini dulu deh, aku coba jelasin seberapa pentingnya atom dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Atom bisa kita jumpai pada garam dapur, Kim. Jadi, garam dapur itu terbentuk dari adanya dua molekul atom yang saling berikatan, yaitu atom natrium dan atom klorin. Nah, selain itu, Kim, masih banyak loh contoh lain seperti udara yang manusia hirup itu juga merupakan contoh atom loh, yaitu atom oksigen atau nitrogen. Kemudian ada juga nih, Kim, yaitu perhiasan emas dan perak yang sering kita lihat. Ternyata itu juga mengandung unsur atom, yaitu atom emas dan perak. Pokoknya masih banyak lagi deh, Kim. Wah, aku baru tahu. Ternyata benda-benda di sekitar kita tersusun atas gabungan dari beberapa molekul atom. Tapi aku penasaran. Siapa ya penemu atom ini? Kamu tahu nggak? Aku coba jelaskan sepengetahuanku ya, Kim. Jadi begini, dalam catatan sejarah, teori atom termasuk salah satu teori tertua yang muncul dan ditemukan di dunia. Teori ini kemudian dikembangkan menjadi lebih kompleks dan menjadi salah satu dasar pengetahuan yang cukup penting, terutama dalam dunia sains. Menurut sejarah, tercatat penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yakni Demokritus. Kemunculan teori atom membuka pengetahuan manusia pada saat itu. Nah, teori atom akhirnya mengalami beberapa perkembangan yang cukup signifikan. Ini karena banyaknya ilmuwan yang melakukan eksperimen untuk menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Oke, aku mulai menjelaskan dari penemuan model atom yang pertama, yaitu atom Dalton. Atom Dalton ditemukan sekitar tahun 1803 oleh ilmuwan bernama John Dalton. Nah, si John Dalton ini awalnya mendeskripsikan model atom itu seperti bola pejal. Dalton mengatakan kalau atom itu tidak dapat dipecah atau dihancurkan, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil. Tapi, teori ini belum sempurna. Ada beberapa sumber mengatakan kalau Dalton belum sempat meneliti partikel yang bisa mengantarkan arus listrik. Nah, teori model atom berikutnya muncul pada tahun 1909 yang kemudian dikenal dengan model atom Thomson. Seperti namanya, atom Thomson dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1909. Nah, si J.J. Thomson pada teori ini kemudian menyatakan bahwa atom berbentuk bulat di mana muatan listrik negatif dan muatan listrik positif tersebar merata di dalam atom dan dinetralkan oleh elektron yang bermuatan negatif yang berada di antara muatan positif. Dan tahu nggak, Kim, model atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson ini sering diumpamakan seperti kismis yang ada di dalam roti loh. Tentu kamu pernah lihat kan, Kim, roti yang di dalamnya ada kismis yang tersebar. Wah, enak tuh. Roti kismis termasuk makanan favoritku loh. Nah, kayak gitu, Kim, model atom Thomson. Tapi nih, Kim, untuk model atom Thomson sendiri juga mempunyai suatu kelemahan. Teori ini nggak mampu menjelaskan susunan muatan negatif dan positif yang dimiliki oleh atom. Wah, sayang sekali ya, Mia. Iya, Kim. Tapi melalui kelemahan-kelemahan itu, para ilmuwan mencoba untuk mencari dan menggali suatu hal yang lebih akurat. Sampai muncul teori model atom yang berikutnya, yaitu ketika ilmuwan yang bernama Rutherford sedang melakukan suatu percobaan. Dari percobaan ini, dia menyimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang terletak di bagian tengah dan bermuatan positif. Kemudian, inti tersebut dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Tapi, teori dari Rutherford ini pun ternyata belum sempurna. Beberapa tahun, pada tahun 1913, ada ilmuwan bernama Niels Bohr yang mencoba memahami atom.
Bohr memberikan gagasan bahwa elektron berputar pada orbitnya yang mengelilingi inti atom. Nah, orbit yang dimaksud ini adalah kulit atom. Teori ini juga menyatakan bahwa elektron berada pada orbit tertentu dapat berpindah-pindah. Elektron akan membutuhkan energi jika berpindah ke tingkat yang tinggi dan harus melepaskan energi jika kembali ke tingkat awalnya. Wah, ternyata banyak ya perkembangannya. Masih ada satu lagi nih. Dan ini teori model atom yang terakhir. Hal ini karena teori model atom ini paling sesuai dan sampai sekarang masih eksis dan dipakai. Teori ini sering disebut mekanika kuantum. Jadi, di tahun 1926, seorang peneliti bernama Erwin Schrödinger ikutan nih untuk meneliti atom. Dia menyatakan bahwa elektron di dalam atom tidak diketahui pasti keberadaannya. Namun, hanya ada suatu peluang untuk menemukan elektron di dalam atom. Wah, keren sekali sih mereka. Mereka menemukan keajaiban Tuhan yang paling menakjubkan. Ya, beginilah kehidupan. Dan dunia memang penuh dengan keajaiban. Disinilah kita bisa menyadari betapa ilmu pengetahuan telah membawa kita menembus batas-batas yang tidak disangka. Yang terpenting, jangan berhenti bertanya, keep asking, and stay curious, karena itu semua dapat menjadi sesuatu yang baru yang tak pernah bisa kita bayangkan.